Halo, bertemu lagi dengan aku Sotalo Tidur. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini. Percintaan kamu di akhir bulan Juli 2022 seperti apa? Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih. Bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di deskripsi box bawah ya. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini, kalau bisa kamu ikuti readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, Gemini, gimana sih percintaan kamu di akhir bulan Juli 2022? Kita lihat dari energi kartunya ya. Gemini, saya tuh sangat suka sama zodiak Gemini ya. Karena apa? Rata-rata rezeki Gemini tuh bagus ya. Jadi saya 10 kartu untuk Gemini, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembaca. Kita lihat cintanya Gemini ini gimana. Karena saya kadang-kadang juga bingung ya dengan zodiak Gemini tuh. Sampai sekarang ya saya udah lihat-lihat gitu ya, evaluasi kenapa zodiak ini rezekinya bagus tapi masalah cintanya itu kurang bagus. Kenapa ya seperti itu, saya juga bingung ya. Dan banyak para viewer juga yang nanyain ya, kalian kadang-kadang kan dulu tuh banyak banget yang komen ya pada nanyain begitu, kenapa saya juga bingung ya. Tapi ya mungkin kita jangan berpikir seperti itu, kita berpikir positif aja ya guys ya. Sebagaimana kali aja itu cuma ujian, kali aja kita bertemu dengan orang yang salah ya. Jadi intinya positif thinking aja untuk Gemini. Oke, satu lagi buat Gemini. Thank you untuk kartunya. Dan ini bottom of the deck-nya. Oke Gemini, energi percintaan kamu di akhir bulan Juli 2022. Oh my god. Ya, memang energinya kurang baik di sini karena hubungan kamu ya menikah ini akan batal, saya lihat ya. Atau kalian mungkin sudah menikah, saya lihat memang akan ada perceraian ya. Maaf ya Gemini ya, yang ngebuat hubungan ini jadi batal nikah itu karena memang dari aspek maaf banget pasangan kamu ya. Jadi mungkin kamu di sini harus berpikir logis, kamu berpikir positif ya, jangan sedih. Kalau memang ini terjadi di kamu, resonate, jangan sedih karena kamu batal nikah ini karena kamu masih ditolong Tuhan. Memang Tuhan sengaja membatalkan pernikahan kalian. Karena apa? Saya lihat dia ini selingkuh ya. Waduh, orang mau nikah aja masih bisa selingkuh. Nih, pikir coba gimana kalau kamu nanti ketika menikah, mau menikah aja udah selingkuh, gimana nanti nikah beneran? Kamu akan sering diselingkuhi. Coba, jangan sedih. Mau nangis ya udah nangis, gak apa-apa guys. Saya tahu ya, saya tahu orang yang biasanya kalau batal nikah itu semua pasti akan mengalami perasaan nangis ya. Gak apa-apa nangis, tapi ingat setelah ini kamu harus bangkit dan jangan memohon-mohon sama dia ya. Dia yang jahatin kamu memohon-mohon, jangan kebolak-balik ya. Seperti itu Gemini.
Jadi sebagaimana Tuhan itu mau ngasih tahu, mungkin saya ngelihat kamu ini spiritualnya cukup kenceng ya. Kamu rajin ibadah guys, Gemini. Hah? Rajin ibadah nggak? Ke masjid, ke wihara, ke gereja. Kamu ini rajin ibadah. Tuhan ngeliat kamu, anakku, wah kasihan dia mau nikah. Waduh ini pasangannya nggak bener, selingkuh mulu. Kasih tahu deh buat Gemini, gue batalin pernikahannya. Jangan sampai anak gue ini sama orang seperti itu. Nah itu dia. Ya, jadi kamu harus positive thinking di sini. Sedih boleh, tapi jangan berkepanjangan. Dan di sini kamu patut bersyukur. Dari perpisahan ini, Tuhan itu ingin melihat sebagaimana tangguhnya diri kamu, ya. Memang ada mental juga di sini, permainan mental. Dan kedua, Tuhan ingin melihat kamu itu bahagia dengan orang yang tepat, bukan dengan orang yang salah. Ya, patut bersyukur Gemini. Jangan sedih ya. Waduh, ini maaf aja ya. Saya kalau ngelihat kalau kamu udah menikah bakal sering dibohongi. Ya bukan apa-apa ya. Saya itu kasih nama kamunya juga. Ya, karena pengalaman kamu ini nih kadang-kadang saya sering banget ya. Ini namanya kita kan punya teman sekolah ya, teman kuliah. Kadang-kadang tuh mereka tuh suka cerita, tiba-tiba cerai, tau-taunya diselingkuhi. Nah itu, menikah, bercerai itu kan rasanya gimana gitu. Nah mumpung janur kening belum, ibarat kata belum melengkung, kamu masih bisa punya waktu untuk evaluasi ini. Ya. Aduh amit-amit deh kalau sampai kamu kejadian nikah sama dia, saya nggak ngebayangin. Jadi kayak dimana kamu bahagia yang kamu rasakan ini tuh cuma sementara, alias bahagia ini tidak akan lama. Karena apa? Karena meskipun kamu menikah, saya lihat kamu juga ujung-ujungnya bakal cerai ya. Jadi bahagia cuma sementara. Jadi daripada nanti nikah terus cerai, yang mendingan dari sekarang, batal aja dari sekarang ya. Coba mending mana? Nikahnya nggak jadi, nyeseknya sampai sesenggukan begitu, tapi pada akhirnya kamu bahagia menemukan orang yang tepat, menikah dengan orang yang tepat, kamu bahagia sampai akhir hayat kamu, dibandingkan kamu sekarang menikah, kamu happy, sangat bahagia, tapi ketika menikah kamu diselingkuhi, pada akhirnya cerai, dan pada akhirnya kamu menanggung kesedihan dan beban yang luar biasa. Mendingan mana? Mendingan pilih yang pertama toh daripada yang kedua. Nah itu ya, jadi sedihnya cuma sementara Gemini ya. It's okay, hal ini pun akan berlalu. All is well ya. Di situ aduh, keterlaluan banget ya sifat pasangan kamu itu. Aduh, jangan disebut pasangan deh, sebut aja mantan. Dan mantan itu cara yang terbaik dibuang ke tong sampah ya. Kita pakai pesan angel ini aja untuk kamu terkait situasi dan keadaanmu saat ini ya Gemini. Oke ya, stop mempertahankan hubungan yang memang tidak layak untuk dipertahankan. Stop mempertahankan orang yang memang tidak layak untuk kamu ya. Jangan terlalu kita memaksakan diri kita untuk menikah dengan orang yang kita cintai, bahwasannya bahwa orang itu tuh nggak baik buat kita. Karena sejatinya Tuhan semesta tahu mana yang terbaik buat kamu, mana yang tidak Gemini ya. Oke, dari situasi ini kamu nanti akan lebih banyak berkembang, saya lihat ya. Karena memang dari sini kan kejadian ini kan memang bakal mental kamu kan bakal lemah, tapi dengan begitu sesudahnya mental kamu akan jadi jauh lebih kuat ya. Jadi lebih tegar. Oke. Saya lihat nanti buat aspek kedepannya mungkin kamu bisa fokus pada pengembangan usaha, bisnis, dan karir kamu. Karena gini ya, ketika kita sibuk dengan pekerjaan, bisnis, hal-hal cinta itu perlahan-lahan itu rasa sakit ini bakal terlupakan. Percaya sama saya. Memang begitu, kalau kita sibuk sama pekerjaan itu lama-lama cinta itu bakal menghilang sedikit demi sedikit. Oke, itu aja untuk kamu. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.